Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah kan wa ma lam yasa'lam yakun. Wa qala la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita intinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rasa syukur insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kita, akan menambah kebaikan kita semua. Yang kedua, senantiasa kita bersabar atas segala sesuatu yang ada pada diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna Allaha ma'as sabirin. Kemudian kita juga senantiasa bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harap syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita memiliki dulu tasik masakan yang panjenengan sami menika kitab tauhid. Pada kesempatan malam hari ini pada masuk bab yang ke-9, tapi sudah masuk ke dalam hadis. Kalau yang lalu yaitu Al-Quran surah Al-An'am ayat 162-163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Pada bab ini yaitu bab tentang menyembelih. Bab tentang menyembelih untuk selain Allah adalah termasuk perbuatan syirik. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka sudah menjadi dasar bagi kita, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Kemudian pada ayat yang kedua, ayat surat yang kedua, surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah karena Rabbmu, karena Tuhan. Jadi sholat, menyembelih atau berkorban harus fasholli li rabbika wanhar, karena Allah. Pada kesempatan kali ini hadis, ada satu peristiwa di zaman Rasulullah SAW, yaitu orang muslim yang berkorban, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Yaitu dalam hadisnya, wangan tariqib nisihabi anna Rasulullah SAW qala dakhalal jannah rajulun fi dubab wa dakhalan nar rajulun fi dubab. Qalu kaifa ya Rasulullah? Qala mara rajulani ala qaumi lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqariba lahu syai'an. Faqalu li akhidihima qarib. Qala laisa indi syai'un qarib. Qalu lahu qaribu walau dubab. Faqarraba dubaba faqalu sabilahu fadakhulun nar.
wa qalu li akhar qaribu faqala ma kuntu li aqariba li ahadin syai'an duna Allah fadarabu unuqahu pada khalal jannah. Dari Tariq bin Shihab bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki masuk surga karena seekor lalat, dan seorang laki-laki lainnya masuk neraka karena seekor lalat. Mereka bertanya, bagaimana begitu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dua orang laki-laki itu melewati suatu kaum yang mempunyai berhala. Tidak seorang pun boleh melewatinya tanpa mengorbankan sesuatu untuk berhala itu. Maka mereka berkata kepada salah seorang dari dua laki-laki itu, berkorbanlah. Kemudian dia menjawab, aku tidak memiliki apapun untuk dikorbankan. Mereka berkata, korbankanlah walaupun hanya seekor lalat. Maka dia mengorbankan seekor lalat, lalu mereka pun membiarkannya pergi. Maka laki-laki ini masuk neraka. Kaum tersebut lalu berkata kepada laki yang berikutnya, berkorbanlah. Dia menjawab, aku tidak patut berkorban sesuatu untuk selain Allah Ta'ala. Maka mereka memenggal lehernya dan dia masuk surga karena itu. Diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian penjelasan hadis. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Imam Ahmad rahimahullah berkata, Abu Muawiyah menyampaikan kepada kami, Al-Amasi menyampaikan kepada kami dari Sulaiman bin Maisarah dari Tariq bin Shihab, dia menyandarkan kanannya kepada Nabi. Beliau bersabda, dakhalal jannah rajulun fi dubat. Seorang laki-laki masuk surga karena seekor lalat. Al-Hadis. Tariq bin Shihab adalah Al-Bajali Al-Akhmasi Abdullah. Beliau pernah melihat Nabi pada saat dia telah dewasa. Yang membawakan hadis ini Tariq bin Shihab ya, adalah Al-Bajali Al-Amasi Abu Abdullah. Beliau pernah melihat Nabi pada saat dia telah dewasa. Yang membawakan hadis ini pernah melihat Nabi. Al-Baghawi berkata, tinggal di Kufah. Abu Daud berkata, dia melihat Nabi namun dia tidak mendengar darinya. Al-Khabith berkata, jika terbukti bahwa dia bertemu Nabi, maka dia adalah sahabat. Jika terbukti bahwa dia tidak mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka riwayatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mursal sahabi. Dia diterima menurut pendapat yang tadi. Beliau wafat dipastikan oleh Ibnu Hibban adalah tahun 83 Hijriah. Jadi yang membawakan hadis ini dengan Tariq Shihab, Tariq bin Shihab. Dia pernah melihat Nabi ketika dewasa. Apabila dia tidak pernah melihat Nabi, namun dia berkata dia pernah melihat Nabi namun tidak mendengar dari Nabi. Nah, menurut banyak para pendapat di sini disebutkan bahwa hadis ini bisa mursal sahabi, ia diterima. Hadis yang bisa diterima. Nah, cara apanya jalurnya genah gitu, bisa diterima. Dakhalal jannah rajulu fi dubat. Rasulullah berkata, seorang laki-laki masuk surga karena seekor lalat, yakni disebabkan karena seekor lalat. Qalu kaifa ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana begitu ya Rasulullah?
Sepertinya mereka merasa bahwa itu ramah. Maka mereka heran. Maka Nabi menjelaskan bagaimana masalah remeh tersebut berubah menjadi besar. Yang dengan hal itu orang tersebut berhak masuk surga sementara rekannya berhak masuk neraka. Ini karena sekolah kalau jannah rojulu fi juga. Para sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah? Mereka bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Kemudian faqala marra rajulani ala qaumi lahum sonamu. Beliau menjawab, dua orang laki-laki melewati suatu kaum yang mempunyai berhala. Beliau menjawab, dua orang laki-laki melewati suatu kaum yang mempunyai berhala. Ada dua orang laki-laki yang melewati suatu kaum yang mempunyai berhala. Nah, menawi musyrik niku pegawaian yang muslim atau yang kafir? Muslim. Orang yang sudah bersyahadat. Jadi dua orang laki-laki disebut di sini itu dua orang muslim, dua orang yang sudah bersyahadat. Beliau menjawab, dua orang laki-laki melewati suatu kaum yang mempunyai berhala. La yujawizuhu, tidak seorang pun boleh melewatinya. Orang lewat seorang pun, termasuk dua orang laki-laki tadi lewat. Yakni tidak seorang pun melewatinya dan tidak lewat di sana dengan bebas sebelum dia mempersembahkan sesuatu walaupun ia ramah. Qalu lahu qaramu wala dzubab. Faqaraba dzubaba faqalu sabilahu fadakhalalna. Mereka berkata, korbankanlah walaupun hanya seekor alat. Maka dia mengorbankan seekor alat, lalu mereka membiarkannya pergi. Maka laki-laki itu masuk neraka. Ini yang pertama nih, itu tidak boleh seorang pun melewatinya. Sudah panjenengan sami kalau melewati sini kenapa mboten masyarakat? Ini terdampak pada dua pilihan. Kepengen selamat, yang ngorban alat, orang selamat di penggal lehernya tidak berkorban untuk berhala. Syaratnya kepengen liwat, kepengen selamat, ini nak kepengen liwat di berhala gue kudu ngorban alat, walaupun hanya seekor. Pilih selamat apa? Nah, ini dua pilihan caranya kabeh-kabeh pilihan angel. Nah, para melu kepriman, melu ke melu menurut keyakinan yang dosa. Yang berarti kan kalau berhala nggo syarat bisa liwat panjenengan selamat kudu ngorbana sesuatu nggo berhala. Ya ora liwat. Nah, anu enggak lewat mari kepuk pasti mau kelakar speed gitu remeli ngerti Ya. orang lakson sih ya tiba nang kanan Ya termasuk nama mboten monggo panjenengan miliki yang paling ngatus panjenengan pengen liwat kepuk pengen selamat dari wong-wong dari orang jaga pada halo tapi mitos berbicara banyak harus itu jenengan tidak ada yang jaga dan tidak ada sanksi. Masalah gini kalau remas tidak ada harganya tapi akeh berkembang biak ya Arab ayu ya Bang kayak wedus itu ngerungnya payu tapi bisa menyebutkan masuk neraka. Sebabnya ini kanggo syarat selamat liwat gitu. Panjenengan melewati ya, melewati kasus-kasus yang kayak gini.
bulan surah lewati dalan sing angker. Mari panjenengan boten lillahi ta'ala ikhlas sing ditikaman Allah bahaya niku nggih amale kula panjenengan sami senajan niku ramah. Ini menjelaskan bagaimana besarnya masalah syirik. Walaupun hanya pada suatu yang sedikit. Dan bahwasanya ia mewajibkan seorang masuk neraka. Ini sebagaimana firman Allah, innahu mayusrika billahi. Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma hun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkannya kepada surga dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72. Di dalam hadis tadi terkandung peringatan agar kita tidak terjatuh ke dalam syirik, dan bahwa seorang mungkin terjatuh ke dalamnya sementara dia tidak mengetahui, menyadari bahwa itu adalah syirik yang mewajibkan neraka. Di dalamnya juga terkandung bahwa dia masuk neraka karena suatu sebab yang pada awalnya bukan merupakan maksudnya. Dia hanya melakukan agar selamat dari ancaman para penyembah berhala. Di dalamnya juga terkandung bahwa laki-laki itu adalah seorang muslim. Sebelum itu, jika dia bukan muslim, niscaya Nabi tidak bersabda dakhalal nar fi dubab, masuk neraka karena seekor lalat. Di dalamnya juga terkandung bahwasanya perbuatan hati merupakan maksud. Bahkan di kalangan para penyembah berhala, penulis mengatakan demikian secara redaksional. Wa qalu li akhari qarib faqala ma kuntu li aqriba li ahadin say'an dunallah. Kaum tersebut lalu berkata kepada lelaki kedua, berkorbanlah. Dia menjawab, aku tidak akan berkorban sesuatu untuk selain Allah. Ini mengandung keterangan tentang keutamaan tauhid dan ikhlas. Penulis berkata di dalamnya terkandung keterangan tentang kadar syirik di dalam hati seseorang. Bagaimana dia sabar menghadapi pembunuhan dan dia tidak mengabulkan permintaan mereka walaupun mereka meminta hanyalah perbuatan lahir. Syirik ini, hadis ini memperingatkan kita semua ini akan bahaya syirik ini, walaupun itu kecil. Syirik niku di dalam hati ini keyakinan itu tentang panjenengan sami, panjenengan sing ngertos ya. Sesuatu itu bisa walaupun itu lahir nih, di sini dijelaskan di dalamnya keterangan tentang kadar syirik dalamnya hati orang-orang mukmin. Bagaimana dia sabar menghadapi pembunuhan dan tidak mengabulkan permintaan mereka walaupun mereka minta hanyalah perbuatan lahir. Ini tentang syirik nih gitu ya. Di dalam buku ini, di dalam hadis ini Rasulullah sudah Rasulullah yang berkata itu adalah benar karena Rasulullah mengatakan itu adalah wahyu nih. Kita harus berhati-hati ini dengan syirik nih, karena syirik itu adalah perbuatan termasuk nih perbuatan yang zalim dan dosa besar. Kaum muslimin rahimakumullah nih, insyaallah nih, saya akan lanjutkan dengan bab tidak boleh menyembelih hewan dengan niat karena Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih bukan karena Allah.
niat karena Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih bukan karena Allah. Tapi ini sejen tempat tuh ini biasa nyembelih kan di niat karena Allah, tapi nggone udu sing biasa nyembelih. Iki termasuk menurut buku ini termasuk mboten ini untuk tempat nyembelih biasanya anak nyembelih ngapa gitu. Setidaknya hanya satu hadis yang saya sampaikan yaitu bab yang ke-9. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita masuk kepada bab yang ke-10. Ada saran saya mohon maaf, pada benarnya ini adalah untuk mengingatkan pada diri saya sendiri, kepada kaum muslimin semuanya, untuk senantiasa kuat di dalam memegang kalimat la ilaha illallah. Akhir kata beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.